Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Imin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, akan mengadakan wawancara dengan Pak Kepala Sekolah. Perkenalkan Pak Kepala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, Pak, Mas Guru. Nama saya Saiman dari SD Negeri Bulbayung 3. Terima kasih. Ya. Kenalan cukup. Pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara dengan Pak Saiman terkait dengan bagaimana Pak Saiman mengambil sebuah keputusan, memutuskan sesuatu berdasarkan kebijakan dilema etika. Baik ya, mari kita ikuti. Ya, terima kasih sekali ini Pak Saiman atas waktunya. Siang-siang begini mestinya untuk istirahat. Tidak apa-apa ya. Saya datang sedang mengganggu ini. Tidak apa-apa, Bapak. Silakan apa yang ingin ditanyakan. Iya. Siapa tahu saya bisa menjawab. Oke, begini Bapak, ini saya terkait tugas modul 3.1 ini diminta untuk berwawancara dengan kepala sekolah. Bagaimana Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan terutama untuk hal-hal atau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Pak ya, untuk yang pertama saya akan bertanya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik Bapak, pertanyaannya cukup membingungkan saya ya. Karena apa? Karena ada dua hal yang ingin diberikan tanggapan. Gini, ya berdasarkan pengalaman, kebetulan saya sendiri belum lama sebagai istilahnya dituakan di dalam satu lembaga di satu tempat di SD Negeri Bulbayung 3. Tentunya kami membutuhkan belajar dan belajar. Artinya dalam satu mengambil keputusan, baik itu yang terkait dengan dilema etika, kami selalu rapatkan. Artinya kita minta pendapat, terlebih dari istilahnya di situ ada mungkin guru yang lebih tua daripada saya sebagai di situ yang dikatakan dituakan atau yang lebih muda. Nah, tekniknya kadang kita membagi dua sesi, artinya pendapatnya itu tidak kita adukan, bisa jadi kita laksanakan lain waktu. Artinya kita pendapat dari guru A bagaimana, kemudian pendapat dari guru B itu bagaimana, sehingga ini nanti kita dapat melihat dari jawaban teman-teman ini seperti apa. Nah, kemudian nanti kita dapat memberikan satu gambaran, kemudian kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat. Artinya kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan sendiri tanpa mempunyai informasi yang tepat dengan narasumber yang melaporkan atau narasumber yang memberikan laporan permasalahan itu. Demikian Bapak. Ya, terima kasih untuk selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung kebajikan. Baik, ini kadang-kadang kita juga bukan saja memutuskan berdasarkan informasi, tapi berdasarkan pengalaman. Kita juga betul-betul harus dalam situasi yang tenang, jadi kita tidak gerasa gerusuk terkait dengan pertanyaan awal tadi bahwa dalam mengambil keputusan yang dirasakan itu harus bijak. Artinya ketika keputusan itu sudah dikatakan bijak pun tidak akan keputusan itu bisa memuaskan terhadap permasalahan. Karena apa? Karena mungkin yang merasa diuntungkan ya itu akan merasa menjadikan suatu ini pemecahan masalah. Tetapi yang tidak diuntungkan pasti akan merasa kok begitu keputusannya. Ini adalah risiko dari satu keputusan yang tidak bisa
eh, apa namanya, menyenangkan semua pihak. Tetapi kita mengajarkan bahwa ini demokrasi. Ketika ini kok kita anggap ini juga betul, ini betul, tetapi bagaimana jalan tengahnya supaya kedua belah pihak atau ketiga belah pihak itu tidak saling bersinggungan. Nah itu yang sulit. Nah, tetapi kita harus putuskan seperti itu. Ya, jadi untuk terkait dengan yang baru saja Bapak sampaikan, bagaimana harus mempertimbangkan tentunya banyak hal ya, banyak hal, banyak aspek, karena dua-duanya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Terutama kita juga harus menggali informasi dari laporan itu, kebenarannya, apa ini betul-betul terjadi atau betul-betul hanya mainkan gitu ya, terutama dengan kan ada saja salah satu dari personil itu yang ingin ingin dari sensasi ya, mencari sensasi atau ingin mencari ini loh saya seperti itu ya, mungkin namanya itu. Baik, nah kalau sudah seperti ini kita juga tentunya harus agak melebar keputusannya. Jadi kita juga melihat kasus, artinya kasus itu kalau memang membutuhkan pihak-pihak terkait seperti sekolah kita mempunyai mitra yang kita kenal dengan komite, kita juga harus minta pendapat dari mereka. Kemudian dipandang dari tokoh pendidikan, makanya tokoh pendidikan di lingkungan setempat juga kita boleh memberikan meminta informasi lah seperti apa dalam memecahkan perkara. Umpamanya perkara itu besar kan kita tidak bisa main putuskan dengan mudah, karena ini nanti akan berefek terutama kalau di sekolah kepada wali murid, kepada peserta didik, juga kepada guru gitu ya. Artinya kita kalau permasalahannya lebih besar, maka kita utamakan itu musyawarah. Jadi langkahnya kira-kira seperti itu tahapan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang kita sebagai istilahnya orang yang dituakan gitu ya. Ya tadi di awal sudah saya sampaikan, keputusan ini jangan sampai menyinggung. Ya. Kalau toh menyinggung seminimal mungkin, karena tidak ada manusia sempurna dapat memutuskan yang begitu menyenangkan semua pihak. Jadi langkahnya tetap langkah kecil yang kita lakukan. Kita mempunyai teman-teman yang dianggap oleh kami, oleh saya itu senior, maka itu yang langkah pertama yang terdekat kita adalah memanggil guru senior. Bagaimana ini ada permasalahan ini menurut Bapak atau menurut Ibu bagaimana, sehingga kita nanti dengan gerak cepat, karena setiap hari bahkan permasalahan walaupun hanya yang kecil, tetapi akan menjadikan, kalau tidak dipecahkan, kalau tidak berikan solusi akan menjadi besar, maka kita pecahkan dengan langkah yang tadi. Yang pertama yang efektif adalah dengan musyawarah dengan guru senior atau guru yang kita anggap bahwa di situ keputusannya juga bijak. Juga nanti yang kedua adalah langkah dengan guru-guru yang lain, sehingga seolah-olah kita tidak memutuskan itu hanya dengan satu guru yang kita anggap senior, sehingga keputusan itu nanti kita melibatkan dari semua teman-teman mitra kerja atau rekan kerja yang ada di SD itu atau SD saya. Dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak anggap itu sebuah tantangan? Oke, ya, yang menjadi tantangan itu tadi, artinya keputusan ini karena dianggap bahwa pendapat ini benar, gitu ya, dan memang benar ya, karena ini
menjadi dilema bagi kita bahwa keputusan itu adalah tidak berpihak. Nah, kita tetap ambil jalan tengah. Tadi yang ditanyakan apa? Tadi yang ditanyakan, saya lupa. Tantangan. Oh, tantangannya itu menjaga perasaan, justru itu yang paling sulit ya, supaya merasa oh kok bukan pendapat saya, atau kok ini bukan pendapatnya ini, atau ya gitu, sehingga justru kita harus menjaga perasaan. Bagaimana seorang pemimpin di SD katakanlah ya, itu bisa menjaga perasaan teman-teman seperti itu. Nah ini ya Pak, dalam tadi ya mengambil sebuah keputusan, tentunya dari banyak kasus, dari berbagai hal-hal yang terjadi, ada yang mungkin diselesaikan secara langsung ketika saat kasus itu terjadi, tapi barangkali ada yang membutuhkan waktu besok hari ya, sehingga apakah Bapak punya jadwal tertentu terkait dengan penyelesaian permasalahan untuk mengambil sebuah keputusan, dan bentuk atau prosedur dalam yang Bapak jalankan itu yang seperti apa? Ya, baik, kadang-kadang kalau permasalahan yang kami perhitungkan sudah tidak terlalu beresiko, memang begitu ada permasalahan selalu kami ambil keputusan. Nah, kemudian permasalahan yang mungkin membutuhkan seperti tadi di awal saya katakan, butuh konsultasi, butuh keputusan bersama. Ini kita membuat rekapan terlebih dahulu, jalan keluarnya seperti apa. Nah, kalau kita setiap akhir bulan itu mengadakan rapat atau apa ya, sebenarnya menjadi program kerja kami. Nah, nanti itu diangkat permasalahannya di situ. Ya, kadang memang terjadi satu beda pendapat dan seterusnya, namun nanti akan ketemu satu keputusan yang biasanya ya yang kami alami itu menjadi suatu kesepakatan, kemudian akan menjadi keputusan bersama seperti itu. Jadi memang kita punya program kerja untuk rapat akhir bulan dan awal bulan. Biasanya kalau akhir bulan itu kami sebagai evaluasi, termasuk di dalamnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, awal bulan itu kita program-program yang sudah direncanakan, kita rencanakan dari awal. Nah, di dalam perjalanan itu kan terdapat kasus-kasus itu. Nanti kalau yang kasus yang biasa saja kita selesaikan pada perjalanan itu, kemudian yang besar akan menjadi catatan. Kalau tidak selesai pada hari itu, 2 hari atau selanjutnya kita akan permasalahan akan kita pecahkan di akhir bulan. Di akhir bulan kita tidak bisa memutuskan, kita akan bawa ke ranah yang lebih tinggi, seperti mitra kami di dinas pendidikan gitu ya, terutama di tingkat kecamatan dalam Korwil. Nah, Bapak dalam mengambil keputusan, tentunya di lingkungan Bapak kerja itu ada seseorang ataupun mungkin faktor-faktor yang membuat Bapak itu mengambil keputusan menjadi lebih mudah. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor tersebut? Ya pasti ada. Bukan berarti kita pilih kasih dengan teman-teman di kantor itu atau di pekerjaan di teman-teman guru, pasti ada. Terutama tergantung kita lihat ya. Kita akan punya dalam kebersamaan itu bisa menilai keseharian teman-teman guru ya. Artinya kasus ini apa berkaitan dengan keuangan, tentunya kita akan mendekati pemegang kebijakan keuangan itu yang mengatur seperti bendara pos ya, seperti bendara pos, kasusnya seperti apa, kemudian kasus anak, kemudian kasus antar guru namanya kalau ada. Selama ini biasa-biasa saja sih di tempat kami itu. Artinya kasus dengan masyarakat, mungkin kita ditegur oleh masyarakat, seperti ini namanya. Jadi kita punya teman-teman guru, walaupun nanti pada ujungnya semua juga harus tahu, oh ini ada permasalahan seperti ini. Nah, jadi kita tetap punya langkah yang terdekat dalam penyelesaian kasus itu yang dimaksud. Ini dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai yang baru saja Bapak sampaikan, pembelajaran apa ini yang bisa Bapak petik dari
pengalaman Bapak dalam membuat sebuah keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Baik, kalau saya sangat sederhana dan sangat sederhana, mungkin juga sangat mendalam bahwa pembelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kebersamaan di dalam musyawarah itu adalah yang kami utamakan. Jadi bukan zamannya lagi saat sekarang seorang pemimpin memberikan keputusan diktator atau otoriter, pokoknya ini keputusan saya, tidak seperti itu. Jadi itu yang utama bagi saya secara pribadi gitu ya, di tempat kami bekerja dengan teman-teman itu musyawarah kami utamakan. Walaupun pada endingnya atau ujungnya atau keputusannya tetap berada di ya seperti itu. Ya, terima kasih nih Bapak Saiman. Banyak sekali hal yang sama-sama. saya dapatkan, banyak pengalaman, hal-hal baru. Mudah-mudahan bisa saya ambil pelajaran untuk bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, sukses selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebagai referensi saja. Silahkan untuk menggali dari teman-teman yang Siap. Oke. Ya, terima kasih. Demikian wawancara kami bersama Pak Saiman, Kepala SD Negeri Globayu Nomor 3 Patimuan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Pak Emin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, di sini sudah hadir Bapak Kepala Sekolah. Ya. Monggo perkenalkan diri Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatoni Hidayat dari Kepala Sekolah SD Negeri Cinyawa 03, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Perkenalan dari saya ya. Cukup. Terima kasih Pak Fatoni ini. Ya. Langsung saja. Terima kasih sekali yang pertama atas waktunya, atas kesempatannya meluangkan waktu kepada saya untuk mengadakan wawancara. Nih, sedikit ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan dilema etika. Baik, yang pertama yang akan saya tanyakan, bagaimana Bapak Fatoni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Kasus-kasus di sekolah setiap hari ada, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan siswa, ada yang baik dan ada yang tidak baik, itu semuanya kompleks kayak gitu. Dan berkaitan dengan kasus-kasus itu, ya kita bisa memilah dan memilih mana yang termasuk rujukan moral dengan dilema itu. Pada dasarnya kan kalau yang namanya dilema etika itu penyelesaian yang sama-sama bagus, sama-sama menguntungkan. Tinggal kita nanti bagaimana untuk memilih atau memutuskan, karena kita sebagai kepala sekolah itu kan yang memutuskan. Tetapi dalam kita memutuskan, kita juga perlu adanya pertimbangan dari guru yang pertama, kemudian rekan mitra sekolah yaitu komite dan stakeholder. Stakeholder di sini ya dari pengawas dan korbit, gitu. Jadi kalau kasus-kasus yang termasuk dilema etika, ya tetap kita adakan musyawarah dari guru dan mitra. Yang paling bagus yang mana, yang paling bagus dilaksanakan. Kemudian kalau semua kok itu termasuk rujukan moral, yang satu bagus yang satu jelek, ya kita harus milih yang bagus lah. Yang penting intinya itu harus ada komunikasi yang baik antara kita kepala sekolah dengan guru dan dengan mitra sekolah, yaitu komite sama kayak gitu. Ya, jadi yang terutama
menjadi apa ya, istilahnya serba sulit itu ketika dilema etika. Iya, betul. Karena itu ada dua hal yang sama-sama benar gitu ya. Iya. Tapi tetap yang namanya kepala sekolah nantinya ya, walaupun ada resiko tentunya dari setiap keputusan yang ada, Pasti ada resiko. Pasti ada resiko, ya. Resiko baik dan resiko buruk mesti ada seperti itu. Kalau kita memutuskan sebuah keputusan, mesti ada resikonya. Ya, itu juga keputusan yang kita putuskan mesti ada pro dan kontranya, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kita kembali lagi ke musyawarah mufakat. Kita tetap pendekatan komunikasi yang baik seluruh guru dan mitra kayak gitu. jadi selama ini itu ya dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang Iya. ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Iya. itu tetap yang menjadi pertimbangan adalah nilai kebajikan universal. Iya, ya. betul. Baik Bapak, untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur yang saya lakukan untuk sebuah memutuskan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, pertama kita harus pahami dulu kasusnya. Kita harus pahami dulu, kita renungkan, ya, kita sendiri sebagai kepala sekolah. Kemudian kita sampaikan, kita rasa-rasakan dulu kepada teman-teman guru, ini bagaimana, harusnya seperti apa, karena di dalam sekolah itu saya termasuk yang paling muda. Nah, ada yang Luar biasa ini. ada yang lebih sepuh, lebih senior, itu yang saya jadikan sebagai patokan, yaitu guru senior yang sudah udah lama sebagai guru. Nah, itu yang kedua, kita konsultasi rasakan atau komunikasikan dengan teman guru. Kemudian setelah itu kita juga perlu komunikasi dengan mitra dan stakeholder, dengan pengawas. Ini bagaimana Pak? Kalau kita tidak bisa memutuskan langsung seperti itu, harus ada jangka waktu untuk memutuskan. Kita harus mematangkan dulu keputusan kita. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada teman guru, kita putuskan. Tapi kalau seumpama itu juga dilema etika, karena ada dua yang bagus, nah kita laksanakan yang satu dulu, yang paling banyak yang mendukung seperti itu. Memang semuanya itu baik-baik saja, tetapi yang paling baik kan mesti ada, kayak gitu. Intinya ya kita pahami dulu kasusnya, kemudian kita konsultasikan, komunikasikan kepada rekan guru senior, kemudian kita konsultasi ke stakeholder. Ya, jadi menurut Bapak untuk kaitannya pengambilan keputusan yang Bapak anggap paling efektif, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika. Jadi hal-hal apa saja itu ya yang menurut Bapak itu langkah yang paling jitu ataupun cara yang paling efektif lah? Kalau cara yang paling jitu, saya juga sudah melaksanakan di dalam sekolah. Di dalam itu sudah menjadi program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap bulan. Di dalam sekolah itu setiap akhir bulan, ya, saya mengadakan kegiatan yang namanya rapat akhir bulan. Di dalam rapat akhir bulan itu kita kumpul bersama antara kepala sekolah dengan guru, ya seperti meeting lah kayak gitu, biar ada perhatiannya. Nah, itu diambil waktunya, itu diambil di awal bulan atau akhir bulan seperti itu. Yang penting kita setiap bulan. Iya, setiap bulannya kayak gitu. Yang penting itu bisa nanti kita ada refleksi dan evaluasi sama refleksi kegiatan-kegiatan dan pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan itu. Kemudian kalau ada kegiatan yang menyangkut keluar, kita evaluasi dan refleksi. Kemudian kegiatan di situ juga kita menyampaikan kasus-kasus di dalam sekolah yang perlu kita pecahkan.
Intinya memecahkan secara bersama-sama, tapi tetap kita yang memutuskan, kayak gitu. Nah, kasus-kasus itu kita sampaikan kepada teman-teman guru dalam rapat akhir bulan itu, untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman guru. Otomatis kita yang namanya memutuskan, bukan kita yang paling baik, itu bukan, tetapi yang paling baik adalah keputusan bersama. Dalam keputusan bersama itu nanti ada tanggung jawab yang lebih dari teman-teman guru untuk melaksanakan. Ataupun kalau kasus-kasus ya lebih intens atau lebih baik dalam pemecahan kasus itu. Seperti itu. Ya, di sekolah Bapak tentunya yang namanya kasus banyak ya, ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 bermacam-macam. Iya, betul. Ada saja ya murid yang begini, yang begitu ya. Yang pada intinya itu menjadi pemikiran pihak sekolah, terutama Iya. sebagai pemangku kebijakan di sini. Nah, apakah Bapak punya semacam jadwal ataupun apa ya? Ya, jadwal dalam penyelesaian kasus, terutama untuk yang dilema etika itu, apakah ketika ada kasus terjadi langsung diselesaikan di tempat atau mengikuti jadwal yang sudah Bapak rencanakan, dan bentuk-bentuk dari prosedur seperti apa yang sudah dijalankan terkait dengan ya hal tersebut? Yang tadi saya sampaikan yang sudah terjadwal, ya, kita yang sudah terjadwal penyelesaian kasus, baik kasus siswa, kasus guru, kasus sekolah, mesti banyak sekali. Nah, kita selesaikan di rapat akhir bulan itu yang sudah terjadwal. Tetapi kalau ada kasus yang mendesak, ya, kasus baru dan mendesak untuk diputuskan, tetap kita langsung memutuskan. Tetapi ya itu untuk pemutusan itu, keputusannya itu tidak sendiri, ya. Apa tuh ada komunikasi yang baik antar guru dan apa intinya yang untuk menjalin kerjasama lah intinya antara kepala sekolah dengan guru. Karena kalau kepala sekolah bertindak sendiri ataupun memutuskan sendiri tanpa adanya pertimbangan, itu ya nanti efeknya juga nggak bagus. Iya, betul. Yang penting kita menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi yang baik antar kepala sekolah dengan guru dan stakeholder yang lain. Ya, baik. Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus yang dilema etika itu, adakah seseorang yang istilahnya dalam hal tersebut membantu, mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, ataupun apakah ada faktor-faktor pendukung yang membuat Bapak itu merasa ketika memutuskan itu menjadi lebih mudah? Ada, Mas. Ada, Pak, ya. Itu untuk orang yang membantu saya tetap ada. Itu dari pihak guru, itu guru senior, ya, yang sudah sepuh, sudah berpengalaman. Itu ada guru senior. Itu kalau ada kasus-kasus, saya tetap konsultasinya ke situ. Ya, bukannya saya itu sebagai kepala sekolah menurut sama guru, tidak, tetapi dengan pendapat-pendapat dari guru senior itu bisa menjadikan bahan referensi saya untuk memutuskan sebuah kasus kayak gitu. Terus selain itu kita juga punya stakeholder atau mitra sekolah, yaitu dari Korwil, itu pengawas Depin. Kalau ada permasalahan apapun yang saya tidak bisa memecahkan, itu saya tetap koordinasi, membangun komunikasi yang baik, sehingga kalau kita memutuskan sesuatu itu tidak melenceng dari aturan. Intinya seperti itu, membuat sebuah win-win solution, gitu. Ya, terima kasih Bapak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang baik di sini dengan dalam pengambilan sebuah keputusan, yaitu intinya satu, komunikasi, jalin komunikasi yang baik, ya.
jalin komunikasi yang baik antara kita sebagai kepala sekolah dengan guru. Kalau ada komunikasi yang baik, otomatis kasus-kasus itu minim ada. Kemudian komunikasi yang baik dengan para siswa, kita tetap turun kita tetap turun ke masing-masing kelas, ya intinya mendekatkan diri kepada siswa sehingga tahu problematika yang ada di anak itu seperti apa. Kemudian kita jalin komunikasi dengan mitra sekolah ya tadi komite sekolah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kita sampaikan kepada komite sekolah, dan nanti kalau ada sesuatu yang perlu dipecahkan, sesuatu yang perlu selesaikan, nanti diselesaikan lebih cepat. Kemudian juga berkaitan dengan aturan, kita tetap jalin komunikasi dengan pengawas dan korwil dari dinas, itu untuk apa yang kita putuskan nanti tidak melenceng dari aturan, ya seperti itu, hingga untuk mewujudkan sekolah yang baik dan tidak ada kasus-kasus, tidak ada masalah. Ya kasus tetap ada, tetapi ya kita bisa meminimalisir kasusnya. Kayak gitu Pak. Ya, terima kasih sekali ini Pak Tony, Ya. banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan dari panjenengan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih. Sekolahnya tambah maju. Ya, amin. Mungkin kayak gini, apa yang saya sampaikan itu tidak bisa memuaskan semua orang ya, tidak bisa memuaskan karena itu adalah pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, terima kasih. Sukses selalu, salam guru. Iya. Ya, terima kasih teman-teman untuk wawancara saya dengan Pak Fatoni Nur Hidayat, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Cinyawang 03 Patimuan, sudah selesai. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.